tentunya untuk melakoni atau menjalani menjadi mahasiswa kedokteran secara penuh. Karena di semester ini kalian nanti akan pertama kali untuk melakukan yang namanya OSCE. Nah, OSCE merupakan salah satu rubrik penilaian yang akan menilai skill kalian sebagai seorang dokter. Yang nilainya nanti adalah secara real time dan objektif gitu ya. Jadi kalian nanti akan melakukan pemeriksaan maupun anamnesis kepada pasien di depan dokter langsung dalam jangka waktu yang terbatas. Nah, ini ya yang harus diperhatikan. Mungkin kalian udah pada tahu juga kemarin apalagi yang pernah ikut lulus klinik tepat waktu. Jadi tentunya kakak ini bukan hanya kakak satu aja, tapi masih banyak lagi. Ada kakak satu sampai dengan kakak lima. Dimana nanti tuh materi dan skill yang kalian pelajari itu nggak cuman satu aja. Tiap kakak cuman satu bagian aja enggak, tapi banyak banget. Dan karena ini sistemnya keterampilan klinis mungkin berbeda dengan teman-teman kalian ataupun catatan-catatan lain yang ada di luar sana tentang OSG karena basisnya masih blok, sedangkan kita udah lebih modern dengan mengambil kurikulum dengan berbasis sistem kayak gitu. Jadi beda dari FK-FK yang ada di luar sana. Dan kita salah satu pionir dengan penerapan sistem seperti itu. Nah, dalam keberhasilan kita nanti, adik-adikku semuanya dalam nanti berhasil lulus dalam OSCE, maka nggak cuman hafal intinya, tapi poinnya adalah latihan. Dan yang kedua adalah bermain tebak-tebakan. Kira-kira kasus apa yang akan keluar? Mulai dari awal anamnesis sampai nanti segala pemeriksaan fisik. Nah, kebetulan ya, eh, kami Grapina sudah membuatkan untuk adik-adik semuanya nih buku contekan cutting yang ada versi kakak satu sampai dengan kakak lima. Apa sih buku ini? Jadi buku ini adalah ringkasan yang pertama. Yang kedua adalah skenario praktik. Yang ketiga yang paling penting adalah ya ini kumpulan oske-oske tahun sebelumnya. Jadi buku ini tuh tujuannya bukan untuk mengajari, tapi memudahkan kalian dalam oske. Karena dari tahun saya pertama kali masuk tahun 2019 sampai sekarang, selama itu juga saya sering mentiri adik-adik semuanya. Saya sering buat nanyain ke mereka gitu. Apa aja sih kasus yang keluar dan rata-rata hasilnya kurang lebih mirip-mirip. Jadi antara satu dan yang lainnya tuh nggak beda jauh. Nah kasusnya yang keluar pun sama-sama aja. Tapi kadang ada beberapa tahun yang dimana beberapa pemeriksaan fisik itu tidak ada. Tapi sama aja. Nah, ini nanti bisa kalian akses di buku contekan cutting. Kalian bisa nanti langsung download aja dan beli kapanpun ya. Harganya murah banget, mumpung ada diskon. Awalnya itu 100.000 buat e-booknya, sekarang jadi 75.000 aja. Terus kalau misal Kak, saya nggak bisa buat baca e-book, kira-kira bisa pakai buku print nggak ya? Bisa banget, nanti tinggal chat ke kita ataupun ke admin buat request diprintkan kayak gitu. Tentunya nanti ada beberapa tambahan biaya, termasuk biaya print dan juga biaya pengiriman gitu. Kalau misal mau terima jadi, kayak nanti mau ngeprint sendiri, bisa aja nanti langsung kalian beli di link it di QR code ini. Nanti tinggal scan aja. Udah tak kirim di WA masing-masing gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah OSCE dan ini adalah bukunya mulai dari anamnesis awal, persiapan diri alat dan juga pasien sampai pemeriksaan yang full pediatri dan nggak lupa tentunya kita selipkan juga bonus-bonus file yang ada di belakang di mana bonus file itu nanti isinya ada berbagai kumpulan resep, di situ ada berbagai kumpulan catatan yang gratis kalian akses 100% seumur hidup kalian. Jadi nggak perlu lagi buat harus konfirmasi, Kak, kok ininya hilang, kok itunya hilang tuh enggak.
perlu. Seperti itu. Nah, ini tak tunjukkan buat demo bukunya. Ini ya. Ini tak tulis sendiri. Jadi bukan teorikal tapi praktikal. Jadi maaf banget teman-teman yang mungkin sering belajar kayak gitu, di mana bukunya nggak terlalu memberikan banyak materi, melainkan banyak hal-hal yang sederhana. Ini contohnya adalah pada persiapan dokter dan pasien gitu. Aspek utama dalam pemeriksaan fisik adalah persiapan tiga ini ya teman-teman. Persiapan pasien tentunya diutamakan, jadi pasien dipersilakan, terus disuruh untuk melepaskan apa yang perlu dilepaskan, dan juga disuruh berbaring di tempat tidur. Alat tentunya sebagai kesiapan kita ya nanti sebagai senjata untuk memeriksa pasien dan juga persiapan dokter. Salah satunya adalah mencuci tangan. Nah, di sini udah lengkap semuanya teman-teman, tinggal kalian ikuti aja. Ini ilmu praktikal, jadi seringkali kalau misal nanti kalian kakak itu ada pretest dan post-test. Nah, inti dan kunci-kuncinya udah ada di sini juga. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi buat harus ngeringkas, buat harus belajar apa aja. Sampai nanti kalian kompre masuk ke koas, ini akan bermanfaat. Gitu. Ini contohnya aja anamnesis secara umum ya. Anamnesis pada pasien. Intinya ada dua. Ada yang disebut sebagai Fundamental Four dan juga Secret Seven. Fundamental Four itu adalah upaya menggali penyakit melalui empat dimensi. Yang pertama adalah riwayat penyakit sekarang. Berarti kita tanya ini keluhan-keluhan saat ininya. Dan riwayat penyakit dahulu. Apa itu? Berarti kita tanya penyakit sebelumnya. Riwayat penyakit keluarga yang hubungannya genetik sama keturunan. Dan sosial ekonomi. hal di luar dari hal di luar dari penyakit yang bisa mempengaruhi timbulnya penyakit. Misalnya merokok, alkohol, makan makanan pedas, telat makan, maupun sampai sosiokultural, contohnya pekerjaan. Oke, Secret Seven. Apa itu Secret Seven dan apa aja bagiannya? Dia merupakan dari bagian dari RPS atau riwayat penyakit sekarang. Isinya ada lokasi, onset, kronologi, kualitas, kuantitas, faktor modifikasi, dan keluhan dan manifestasi lain. Secret Seven ini itu harus hafal luar kepala ya. Harus hafal karena itu nanti akan diubek-ubek dari kalian nanti kakak satu sampai nanti kalian jadi dokter, semuanya hubungannya sama RPS tuh. Ini contohnya seorang ibu 50 tahun datang dengan keluhan nyeri perut. Apa yang akan kalian lakukan? Ya tentunya monggo silahkan duduk ibu gitu ya, kita persilahkan duduk dengan sopan, terus membaca jangan lupa karena kita ada di sekolah muslim ya, muslim dan muslimah, maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Alif yang bertugas pada klinik hari ini. Izin menanyakan identitas Ibu dengan Bapak atau Ibu siapa? Untuk usianya berapa ya Bu ya? Untuk alamatnya di mana? Untuk pekerjaan sehari-hari sebagai apa? Pada penanyaan identitas pada anamnesis secara umum ini yang tidak mengarah misalnya pada kasus-kasus obstetri maupun kasus-kasus anak itu nggak perlu terlalu dalam dalam menanyakan identitas ya. Mungkin kalau pada saat objin nanti ditambahin tuh ada sudah menikah atau belum, ataupun di jiwa nanti di sini diantar sama siapa gitu. Itu jadi aspek yang penting juga, tapi itu hal yang nanti kita bahas ke belakang. Terus ini keluhan utama, ada keluhan yang bisa saya bantu. Lokasinya untuk letaknya di mana ya Bu ya? Untuk sakitnya di situ saja atau meluas. Onset awal mula dirasakannya kapan ya Bu ya? Berarti ini hubungannya sama waktu. Kronologi, mohon maaf Bu, bisa diceritakan awal mulanya seperti apa? Jadi diceritakan secara kronologis dan runtut. Oh, awal mulanya perjalanan alamiah penyakitnya seperti ini. Kualitas, namanya juga kualitas ya. Jadi dia tidak hubungannya dengan skala dan angka. Tapi dirasakannya atau kekuatannya seperti apa yang digambarkan. Atau sifatnya seperti apa. Apakah terus-menerus hilang timbul, apakah seperti ditusuk-tusuk. Terus kuantitas. Kuantitas sehari biasanya berapa kali gitu ya. Misalnya
Langsung jawab, saya di hari satu hari ada 10 kali dok gitu. Terus skala nyerinya dari angka 1 sampai 10 itu berapa gitu. Oh ternyata rasa nyerinya itu ada di 10. Terus faktor yang memperingan kalau misal dibuat istirahat apakah membaik? Kalau faktor yang memperberat apakah kalau digunakan untuk beraktivitas atau bekerja menambah keluhannya? Nah, buat keluhan lain ini beragam ya teman-teman, tapi biasanya ini untuk menyingkirkan diri diferensial diagnosis. Apa itu diferensial diagnosis? Jadi itu adalah diagnostik yang menyerupai dari diagnosis utama. Contoh, pada pasien datang dengan demam dan mual muntah, maka diferensial diagnosisnya bisa banyak. Bisa aja antara intoksikasi, bisa aja ada gastroenteritis akut, ataupun ada demam tifoid, atau bahkan cuma gastritis, atau bisa juga masa CA gaster. Nah, itu bisa banyak gitu, karena manifestasinya cuma demam dan mual muntah. Itu yang disebut diferensial diagnosis. Nah, diferensial diagnosis ini nanti akan kita tanyakan dan kita screening mulai dari anamnesis. Misal, kalau kita curiga ada massa, berarti seringkali di keluhan lainnya ada penurunan berat badan yang drastis ataupun signifikan. Terus kalau misal ini adalah kasus-kasus infeksi, berarti ada dong kasus-kasus demam gitu. Terus kalau hal lain, misalnya dia ada penyakit-penyakit, misalnya penyakit yang ditularkan, leptospirosis. Nah, dia punya manifestasi khas berupa nyeri di daerah gastrocnemius gitu. Nah, terus riwayat penyakit dahulu, ada atau tidaknya penyakit sebelumnya, dan juga riwayat penyakit lain yang diderita gitu. Ini untuk sosial ekonomi biasanya paling penting nanya ini adik-adik semuanya. Mohon maaf Bapak atau Ibu sebelumnya pembiayaannya menggunakan umum atau BPJS. Untuk kebiasaannya sering makan apa gitu. Terus terima kasih gitu. Nah, kalau di kakak satu biasanya masih ada cross check ya. Jadi kita cross check ke pasien, baik ibu dengan ibu ini tadi keluhannya ini nih ya bu ya. Kemudian terjadi sudah ini, diperberat dengan ini, diperingan dengan ini. Sebelumnya belum pernah menderita kalau penyakit yang serupa dari keluarga juga nggak ada yang sama, lingkungan juga nggak ada yang sama. Baik ibu, sudah adakah yang terlewat dari poin saya? Oh, tidak ada, Dok. Oh, baik, Ibu. Baik, kalau misal tidak ada, apakah ada yang ditanyakan dulu? Oh, tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, monggo Ibu. Alhamdulillah, nanti silahkan untuk menuju ke bed pemeriksaan, nanti akan saya periksa. Terus jangan lupa teman-teman di sini juga ada note simpati dengan tersenyum. Jadi jangan lupa kalau kita mau nanya ke pasien, gunakan nada yang lembut, komunikasi yang tidak gagap, ya, komunikasi yang baik. Kita menatap mata pasien gitu. Jadi jangan nunduk terlalu lama. Karena fokus kita misalnya, aduh aku nanti lupa poinnya, tak tulis gitu. Nah, jangan fokus ke situ. Lebih baik kalian tertinggal data-data yang ada daripada kalian harus menulis dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih adalah overview dari buku kakak satu ini. Monggo teman-teman barangkali bisa bermanfaat, nanti bisa memudahkan kalian karena ya tujuan saya di sini bukan untuk menjual buku tapi lebih ke membantu kalian. Harapannya sih nanti teman-teman semuanya bisa lulus karena sekarang kan untuk lulus tuh lebih susah apalagi sekarang untuk remedialnya sejak tahun lalu kalau nggak salah sama kating-kating kalian banyak yang masih belum lulus, alasannya satu dan lain hal karena kurang persiapan, grogi, GAD atau generalized anxiety, ada yang GERD juga. Nah, itu harus dipersiapkan dari awal gitu karena soal remed bukannya makin mudah, semakin ke bawah ini ternyata semakin susah gitu. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman semuanya bisa mempersiapkan. Salah satunya tak bantu melalui buku yang saya buat tadi. Oke, itu buat overview awal kita belajar ya tentang OSCE KK1.
materinya apa, terus ada buku yang saya buat, terus ini kita baru core-nya. Kita bakal tentiran tentang overview KK1. Monggo yang ingin dicatat, ya dicatat. Kalau misal enggak, nanti bisa lihat recordnya gitu. Nah, ini adalah overview KK1. Iya. Jadi, tadi yang udah kita bahas singkat itu adalah bagian anamnesis secara utuh. Dia memasuki dari aspek medis ya. Untuk identitas, nama, umur, alamat, pekerjaan, dan pengucapan yang jelas. Ditambah dengan secret seven. Ini adalah dasar dari segala dasar semua anamnesis. Pada beberapa pemeriksaan anamnesis tambahan atau sorry ya, beberapa anamnesis tambahan contohnya pada kehamilan, pada pediatri nanti ada pengembangan, terutama pada riwayat penyakit dahulunya. Nah, kalau pada kehamilan kita tanyakan riwayat menstruasinya mulai dari tahun atau usia keberapa, terus apakah dia itu lancar atau enggak, terus siklusnya berapa hari gitu. Terus setelah dia menstruasi, kita tanyakan tuh apakah sudah menikah atau belum. Kalau habis menikah apa, punya anak, apakah dia sudah punya anak atau belum, anaknya jumlahnya berapa, kelahirannya gimana, lahir di mana gitu. Jadi hampir semuanya adalah riwayat-riwayat maternal, termasuk ya riwayat kehamilan sebelumnya. Itu contohnya pada obsgyn. Terus pada anak apa aja? Banyak lagi teman-teman. Kalau pada anak itu ada juga nih. Kalau pada anak itu ada juga nih teman-teman ya. Riwayat imunisasi, riwayat tumbuh kembang. Terus kita cari juga untuk riwayat pertumbuhannya seperti apa. Terus dari pasien ini keluhannya itu apakah sama dengan lingkungan? Ya gitu. Jadi banyak banget aspeknya, terutama pada pediatri, pada kehamilan juga, sehingga nanti bisa kalian baca di bukunya sendiri. Terus menggali riwayat keluarga dan lingkungan, ya terutama tadi ya penyakit-penyakit yang hubungannya sama genetik. Misalnya DM juga itu salah satunya adalah faktor genetika juga bisa. Sindrom Down dan lain sebagainya, Klinefelter dan lain sebagainya. Banyak banget sindrom-sindrom yang hubungannya sama genetik itu banyak banget dan itu harus dicari. Terutama adalah yang hubungannya sama alergi-alergi itu juga harus ditanyakan. Itu merupakan termasuk penyakit RPD juga, apakah dia punya alergi atau enggak. Sama yang kedua dia juga masuk ke penyakit lingkungan dan keluarga. Contohnya ini. Nah, teman-teman semuanya, ketika kalian nanti udah paham tentang anamnesis, dia ada Secret Seven. Oke, Secret Seven itu ada apa aja? Ada lokasi, onset, kronologis, faktor memperingan, memperberat, terus eh, ada juga keluhan lain kayak gitu ya. Nah, semua itu nanti jangan pernah mbok tanyain secara hafalan. Tapi begitu nanti kalian udah paham Secret Seven, baru nanti kalian akan berkembang ke anamnesis yang terarah. Anamnesis yang terarah itu apa? Jadi anamnesis yang terarah itu adalah menggali dari keluhan utama, terus dicari terkait apa? Diferensial diagnosis yang mungkin dari keluhan tersebut. Contohnya pada pasien dengan batuk, itu kita arahkan gitu. Jadi nggak cuman, jadi anamnesis itu ada levelnya. Jadi anamnesis level 1 buat adik-adik semuanya nanti ya hafalin dulu lah, lancarin dulu ke Secret Seven, Fundamental Four itu dihafalkan dulu. Poin-poin apa yang harus tak tanyain ya. Oh oke Ki, lokasi udah, kronologis udah, onset udah, memperingan, memperberat udah, faktor modifikasi udah. Terus keluhan lain udah. Oke, itu nggak apa-apa. Awal-awal nggak apa-apa teman-teman. Tapi nanti ketika kalian udah masuk KK2, KK3, kan itu udah mulai sistem dan penyakit. Misal penyakit kardiovaskular atau penyakit pulmonologi, GIT, GEH gitu, gastroenterohepatologi. Nah, itu mulai terarah. Kalau pasien datang dengan batuk, maka kita cari tahu penyebab batuknya tuh apa. Gitu, apakah batuk karena demam, ataukah batuk karena tersedak,
ataukah batuk karena alergi, ataukah batuk karena infeksi. Dan kalau infeksi di mana infeksinya? Apakah infeksi yang sampai suara serak jadinya laringitis? Apakah apakah batuk yang karena pembesaran tonsil, contohnya waktu nyeri telang. Terus rasa di daerah lidah pahit, contohnya pada nasofaringitis. Ataupun meler, suaranya berubah, ternyata dia rinitis gitu. Jadi itu yang diarahkan. Terus batuknya kering atau berdahak. Oh, batuk kering. Batuk kering lama. Wah, jangan-jangan dia masuknya ke PPOK. Kalau berdahak, wah banyak tuh berdahak. Bisa aja TB. Bisa juga bronkopneumoni ataupun pneumoni. Ataupun penyakit ispa yang lain juga kadang diikuti dengan koleksi dahak yang banyak. Terus ada juga memberat karena debu, udara dingin atau malam hari. Contohnya apa? Asma. Ada pasien dengan asma, apalagi yang sensitif terhadap udara, maka dia akan kambuh-kambuhan. Jadinya dia persisten berat. Seringnya kambuhnya waktu pagi ataupun malam menuju pagi hari di mana suhu lingkungan itu menjadi turun. Sehingga itu mengarahkan ke diagnosis, oh ini batuk kering dengan asma. Terus debu, ya bisa juga asma juga, oh atau bahkan yang lain. Memang pada debu yang terlalu berlebihan menyebabkan dari batuk sehingga nanti ada komplikasi akibat kerja bisa aja. Keluhan lain ada demam, BB turun, benjolan, keringat malam. Ya ini rata-rata sih semuanya hampir hubungannya sama TB ya. BB turun, benjolan, keringat malam itu. Benjolan itu maksudnya apa? Jadi benjolan itu adalah kelenjar limfe yang ada di retroauricula, preauricula, di sepanjang sternocleidomastoideus ya, ataupun di daerah sekitar vena jugularis ataupun arteri karotis juga beberapa kali sering membesar, bahkan di supraklavikula dan infraklavikula. Nah, itu nanti hubungannya sama benjolan pada kelenjar limfe. Sesak juga banyak ya. Batuk disertai sesak atau sesak aja. Kegawat daruratan ataupun non kegawat daruratan. Nah, itu nanti udah mulai terarah teman-teman. Nah, itu nanti udah anamnesis yang next level. Tapi buat teman-teman semuanya nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung, nggak perlu pusing, nggak perlu apapun, nggak perlu overthinking juga. Cukup latihan dan hafalkan untuk anamnesis dasar. Nah, ini contohnya ya. Ini ini mengarah pada beberapa diferensial diagnosis. Contohnya pada batuk, ternyata dia mengarah nih kalau dilihat-lihat arahnya menuju ke TB paru dengan DD-nya ada bronkitis sama pneumonia. Kak, kalau nentuin DD gimana sih Kak? Lah itu nanti kemampuan klinis kalian. Makanya kalian harus banyak belajar, kalian harus banyak membaca. Ya tujuannya apa? Ya salah satunya adalah menentukan diferensial diagnosis. Gitu. Ataupun ini sesak, ada asma bronkial, PPOK maupun sindrom obstruksi post TB. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke overview pemeriksaan fisik, nih kira-kira teman-teman ada yang berani nyoba nggak buat on mic terus latihan anamnesis? Ada? Ada yang berani? Halo? Halo? Yuk teman-teman, salah satu aja latihan buat anamnesis. Terserah kalian, nggak apa-apa kalian tanya se yang kalian pahami dari apa yang udah tak omongin tadi. Gitu. Ayo, ada? Halo? Halo teman-teman, gitu, gak ada ya. Ya, gitu. Harusnya kalau kalian berani, nanti bisa nih buat latihan juga, nggak apa-apa salah. Nggak apa-apa kok, kan kalian masih awal. Di kakak juga masih persiapan kan, membahas tentang OSCE secara keseluruhan. Jadi belum ada materi anamnesis. Nah, kalau kalian bisa belajar mulai sekarang dengan bertanya, nanti bisa buat memperlancar nanti waktu kalian kakak ataupun nanti waktu OSCE. Jadi latihan mulai sekarang. Jangan takut. Sampai sekarang pun saya yang udah jadi dokter, yang udah berpraktik itu masih latihan buat anamnesis,
masih sering-sering salah waktu anamnesis, masih banyak komponen yang lupa saya tanyakan waktu anamnesis itu. Ada, yuk latihan yuk. Oke, kalau nggak ada kita lanjutin ya. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan fisik umum ya. Beberapa pemeriksaan fisik umum. Nanti silahkan teman-teman, ini juga ada kok di punya saya, di buku saya juga ada. Jadi tinggal nanti dilihat aja dan dihafalkan. Ini kesannya ada banyak banget ya teman-teman ya. Sampai nanti ada kehamilan dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak akan saya jelasin semuanya karena waktu yang terbatas. Kita bakal overview aja. Ini adalah pemeriksaan toraks teman-teman. Jadi kalau kok stop share sih. Nah, ini adalah pemeriksaan torak ya teman-teman semuanya. Pemeriksaan torak, abdomen, maupun pemeriksaan tiroid, pemeriksaan apa lagi ya? Pemeriksaan lokalis, itu semuanya hampir sama polanya. Ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi, namanya juga emang inspeksi, jadi cuman kita lihat aja. Jadi pada saat inspeksi sebisa mungkin pada saat nanti kalian oski, jangan kalian raba, jangan kalian pegang, cukup dilihat aja, terus kalian jelasin. Oh iya, pada saat nanti oski kalian kan akan menjelaskan tuh, baik dokter saya izin untuk melakukan pemeriksaan, baik Pak saya izin melakukan pemeriksaan pada daerah toraks ya Pak ya. Baik di sini untuk dari bentuk toraksnya normal, simetris, mengembang sempurna, terus tidak ada pengembangan dada yang tertinggal, terus antara kanan dan juga kiri seimbang gitu. Terus gak ada memar. Nah, itu adalah inspeksi. Jadi pada saat kalian inspeksi itu kan dokter yang menguji kalian kan nggak tahu ya kalian lagi lihat apa, lagi mikir apa gitu. Maka lebih baik disampaikan. Dan disampaikannya itu ya jangan apakah-apakah ya nek bisa mulai dari awal latihan apa aja sih temuannya misalnya bentuk toraksnya. Tidak ditemukan bentuk toraks seperti tong atau barrel chest, nggak ada. Oh, jenis pernafasannya, apakah jenis pernafasan yang pusmaul atau dalam dan cepat gitu? Nggak, oh pernafasannya normal. Simetrisan pengembangan dada, keduanya simetris dalam mengembang maupun mengempis atau inspirasi maupun ekspirasi. Tidak ada penggunaan otot-otot bantu nafas tambahan. Biasanya pada pasien yang sesak banget nih, SpO2-nya udah turun, dia baru tuh menggunakan otot-otot bantuan nafas. Nah, ini ya, ini temuan normal dan juga temuan abnormalnya. Jadi itu diinspeksi, inspeksi intinya adalah melihat gitu. Kak, tapi kayaknya banyak banget deh. Enggak banyak kok. Semua orang pernah menjalani ini dan pernah belajar ini dan mereka bisa. Jadi kalian juga bisa. Terus palpasi, intinya pada palpasi adalah melakukan perabaan ataupun penekanan. Jadi tanpa alat misalnya stetoskop dan itu nanti yang membedakan auskultasi dan palpasi. Nah, kalau palpasi itu nanti dicari. Baik, Bapak, Ibu, nih saya tekan pada semua lapang parunya apakah nyeri atau tidak. Nanti bilang ya, Pak ya. Nah, kemudian ditekan gitu. Terus dilakukan juga palpasi pada trakea. Tujuannya apa? Untuk melihat apakah ada deviasi atau enggak. Maksudnya deviasi itu gimana sih, Kak? Deviasi itu struktur trakea kan itu dia kan lurus ya lurus ke bawah. Lah, ada kondisi di mana dia itu akan cenderung tidak di tengah, jadi agak ke kanan ataupun ke kiri. Contoh, misal pada pasien dengan bronkiektasis atau pneumotoraks, itu dia akan cenderung mengarah pada paru yang sakit dan juga sehat gitu. Jadi itu yang harus dibedakan. Terus ada palpasi kesimetrisan ekspansi dada, caranya dengan memberikan
penekanan di bawah papil mame, ataupun kalau pada laki-laki di situ, kalau misal pada perempuan dia di bawah lipatan payudara. Kemudian baik bapak atau ibu silakan untuk bernafas. Nah, kita rasain tuh kanan dan kirinya itu apakah dia itu bernafas bareng-bareng ataupun tidak. Terus stem fremitus. Jadi stem fremitus ini mendeteksi getaran di dinding dada. Apakah dia itu meningkat ataupun turun. Ada kondisi di mana meningkat. Contohnya ada efusi pleura, terus ada CA paru gitu. Yang menyebabkan apa? Intinya kafum parunya makin tebel. Terus pleuranya yang dimana dia ada dua lapisan, ada parietal dan visceral itu makin dekat nih atau cairannya makin banyak sehingga penghantaran suara atau getaran suaranya makin terasa keluar. Beda sama PPOK. Kalau PPOK kan daerah atau struktur parunya menghilang sehingga dia itu tidak ada penghantaran getaran sama sekali gitu. Ya ini dilakuin nih. Ya, jadi ini dilakukan nanti kalian belajar, diajari sama kakak. Jadi nanti sesuai urutannya. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini udah berdasarkan dari horizon ya kalau nggak salah pemeriksaan fisik, jadi udah urut dan nggak boleh dilewatin. Intinya dari alur ini adalah untuk membandingkan struktur kanan dan kiri secara sistematis. Jadi satu, kedua itu kita pindah, tapi dua, ketiga dia turun. Kenapa? Supaya kita lebih efektif. Karena kalau kita pindah lagi nanti nggak efektif itu waktunya. Jadi ada yang kebuang gitu. Nah ini udah yang paling efektif. Ini yang lain ya, ini contoh dari ekspansi dada, boleh. Tapi kalau di sini kadang terlalu bawah, jadi nggak terlalu kerasa. Biasanya di sekitar papila mamae gitu. Nah ini ya. Terus ini stem premitus ya di nomor satu, dua, dan tiga. Kalau belakang ada empat. Ini intinya untuk melihat dari getaran yang keluar. Nah, terus beda nih sama perkusi sama palpasi. Kalau palpasi tadi menekan, meraba. Kalau perkusi mengetuk. Nanti kalian harus belajar ya. Ini salah satu yang bikin gagal ketika AOSKE itu proses perkusi. Kenapa? Karena suaranya sangat-sangat pelan. Nah, caranya gimana? Jadi kalau perkusi itu ada yang pakai satu tangan atau dua tangan, tapi lebih efektifnya pakai dua tangan. Terus ini ini jadi bantalan dan tangan dominan itu jadi penekan atau pengetuk. Nah, supaya kenceng nih, tak kasih tahu ya semuanya teman-teman, itu kalian harus tekan banget yang namanya ini. Bantalannya itu ditekan banget ke permukaan. Karena ingat permukaan kulit itu ada yang namanya jaringan subkutis. Jaringan subkutis isinya lemak dan lemak meredam suara. Jadi buat bisa meningkatkan suara adalah dengan cara ditekan agak kencang, diketuk gitu ya. Dan ngetuknya gimana? Ngetuknya tidak sembarangan ya teman-teman. Jadi satu ayuhan aja. Tek 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 gitu. Sehingga suaranya keras. Nah, nanti ada interpretasi suara-suara dong tentunya. Emang ada ya. Ada sonor pada daerah paru gitu ya. Peka atau redup pada organ yang padat. Contohnya hepar, contohnya jantung, ataupun lien gitu. Itu peka atau redup gitu. Terus ada juga yang timpani gitu ya. Timpani itu contohnya adalah kafum perut. Jadi rongganya besar. Terus waktu dikutuk dia dum 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 gitu. Beda sama eh, torak di mana dia ada sonor yaitu buk 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 gitu. Jadi kayak gambaran udara di dalam ruangan gitu. Cuman beda suara. Intensitasnya antara sonor dan juga timpani juga beda. Peka dan redup juga beda. Peka biasanya jauh lebih padat dan tanpa rongga organnya. Contohnya apa? Tulang. Contohnya apa? Liver. Itu tuh organ-organ tanpa tulang, tanpa rongga. Beda sama jantung. Kalau jantung dia masih ada rongga, ada dua atrium dan ventricle, di mana dua-duanya memiliki rongga sehingga suaranya akan cenderung menjadi redup. Jadi dia nggak peka atau sekeras dari suara peka, tapi dia lebih ke nggak jelas gitu.
Terus auskultasi. Nah, auskultasi juga punya polanya, teman-teman ya. Ini pemeriksaan fisik lebih ke arah paru-paru ya. Nah, auskultasi dilihat tuh suara trakeal, bronkial maupun vesikular. Intinya, pada trakeal itu di daerah trakea. Biasanya kenapa tuh ada suara trakeal? Biasanya pada daerah bronkus maupun daerah alveolusnya itu terjadi misalnya tension pneumotoraks, dia nggak ada ataupun PPOK, nah dia banyaknya suara tracheal. Kapan suara bronkial? Contohnya pada pasien pneumoni atau SLEM, banyak tuh lendir-lendirnya. Nah itu di situ banyak banget suaranya yang disebut sebagai suara bronkial. Kalau suara-suara yang masih aman, dia masih terdengar sampai ke ujung. Nah, itu namanya suara dasar vesikular gitu. Terus melakukan resonan vokal ya kurang lebih sebenarnya sama kayak stem remitus, cuman resonan vokal nanti pakai stetoskop. Jadi dilihat apakah ada perubahan suara atau enggak. Contohnya pada pasien dengan PPOK di mana struktur parunya itu jauh lebih longgar. Sehingga menyebabkan dari apa? Suaranya semakin kencang. Jadi kalau pasien ngomong 99 waktu kita gunakan stetoskop, di beberapa titik auskultasi ini buat kita dengerin, dia makin kencang, 99 makin kencang. Gitu. Ini buat pemeriksaan toraks gitu ya. Ini suara-suara tambahan, ada mengi, ronki, dan juga yang lain. Nah ini untuk kardiologi, inspeksinya jauh lebih lengkap, lebih luas ya teman-teman. Ada yang tampak capek, frekuensi napas meningkat, sesak, edem. Terus juga ada inspeksi jantung, terutama adalah ictus cordis. Biasanya nggak terlalu kelihatan sih, kelihatan biasanya pada orang-orang yang sepuh, terus kurus, atau apalagi dia punya kardiomegali. Nah ini ada palpasinya, teman-teman. Intinya kita meraba nih. Dari jantungnya itu apakah ada pelebaran atau trill jantung yang melebar atau getaran jantung yang melebar. Makin dia melebar, maka terjadi kemungkinan adanya kardiomegali atau pembesaran pada jantung. Terus ada juga paling penting, paling susah itu adalah ini dia, 4 palpasi. Ada pulsus, baik itu parasternal, epigastrial maupun sternal leaf, dan satu lagi ya, palpasi di area katupnya, baik area pulmonal maupun daerah aorta gitu. Yang dirasakan apa? Ya udah getarannya aja. Apakah getarannya itu terasa, terus apakah dia itu makin kuat atau enggak, atau jangan-jangan disertai dengan trill. Trill itu adalah getaran yang abnormal. Terus ini agak tricky, jadi teman-teman semuanya harus paham. Ya, sebenarnya gampang kalau misalkan udah sering ataupun udah paham terkait batas-batas di rongga toraks itu lebih gampang. Intinya kita lihat nih batas jantung kanan, kiri, atas, dan juga pinggang jantung. Terus dilakukan untuk kontur jantung. Kalau kontur jantung intinya nanti kita satu-satuin tuh dari batas kanan, kiri, pinggang, sama atas disatuin. Sehingga nanti terbentuk gambaran struktur jantung. Walaupun gambarannya secara tidak khas karena kita hanya dari pemeriksaan fisik. Beda sama contohnya pada X foto gitu. Nah, ini ya teman-teman nanti ada belajar masalah batas jantung kanan, batas jantung kiri. Oh, kalau ini biasanya pakai perkusi. Oh, teknik perkusinya gimana? Oh, dia harus turun dulu dari lineament clavicula ICS2 di ICS2 lineament clavicular dextra turun dari sonor ke peka, dari peka turun satu ICS, terus ke lateral, ke medial, sorry, terus dari sonor ke redup gitu. Nah itu yang harus kalian pelajari, itu yang harus kalian hafalkan. Terus batas jantung kiri, linea axillaris anterior, ICS2, sinistra.
dari sonor ke redup karena di situ ada lien. Terus dari redup naik 1 ICS atau 2 ICS kalau kiri, terus menuju ke medial. Biasanya normalnya itu adalah batas kirinya adalah 2 cm ke arah medial dari linea mid clavicula sinistra gitu. Jadi kalau dia melewati linea mid clavicula baik 1 atau 2 cm berarti terjadi kardiomegali. Batas jantung atas biasanya hubungannya kadang sama beberapa penyakit ya, yang hubungannya sama aorta, ataupun bahkan kadang pada kasus-kasus di mana aorta ini tuh jadi lebih mendatar gitu, itu juga ada. Terus pinggang jantung, kalau pinggang jantung sih ya kadang bisa dapat kerasa, kadang juga enggak. Intinya pinggang jantung itu adalah kondisi jantung yang dimana dia kan ada di seringnya ada di kiri ya, proyeksinya ke kiri, terus dia tuh agak madep ke belakang. Nah, karena dia agak madep ke belakang sehingga ventrikel kanan itu nanti menyisakan bagian yang seperti pinggang atau ada lekukan. Nah, itu adalah lekukan pada ventrikel dextra. Nah, itu nanti yang dicari tahu. Kalau misal di situ kok membesar, pinggang jantungnya melebar, oh jangan-jangan ini ada terjadi right ventricular hypertrophy atau RV. Ini buat auskultasi, intinya kita auskultasi, kita dengarkan suara aorta, katup-katup lah, aorta, pulmonal, trikuspid, sama mitral. Tujuannya apa sih kok didengarkan? Ya kita buat tahu apakah ada stenosis maupun insufisiensi dari katup. Karena pada pasien dengan kardiomegali sangat rentan sekali untuk terjadinya adanya stenosis gitu. Baik itu trikuspid maupun pada mitral. Itu sering banget buat terjadi dua hal tersebut sehingga harus dicari tahu. Nah, nanti dilihat tuh bunyi jantung satu, bunyi jantung dua, terus apakah ada bunyi jantung tiga empat sebagai bunyi jantung tambahan, atau bahkan ada juga bunyi jantung yang khas gitu. Nanti monggo ya, teman-teman bisa pelajari lebih dalam, lebih lanjut. Nanti karena kalau tak jelasin semuanya dari A sampai Z nanti sampai subuh nggak akan selesai. Sehingga nanti bisa cari tahu di buku Grafina. Itu jangan lupa. Dan jangan di-share-share. Oke? Nanti udah ada. Nah ini juga ya. Ini beberapa dulu ya. Ini cerita aja. Dulu waktu aku KK1 gitu aku nggak pernah paham tuh. Sampai KK3 tuh nggak pernah paham. Apa sih maksudnya tekanan vena jugularis tuh fungsinya apa. Manfaatnya tuh apa gitu. Ternyata tekanan vena jugularis ini sangat-sangat penting untuk menggambarkan apakah pasien tersebut mengalami gagal jantung, terutama adalah gagal jantung kanan. Kenapa? Karena pada orang dengan gagal jantung kanan, dia nggak bisa untuk memompa aliran darah menuju ke pulmo secara optimal, sehingga banyak cairan yang tertinggal dan salah satunya nanti akan menyebabkan reflux di daerah vena jugularis, sehingga nanti tingkat atau sudut ataupun ketinggiannya itu lebih daripada normal. Intinya, di sini kita ukur dulu nih adik-adik ya, teman-teman semuanya. Pasien dimiringkan, kemudian kita dilatasikan di sini, di vena jugularis. Terus kita lakukan swab gitu ya, kita urut ke bawah, terus kita lepaskan yang bawah. Itu kita lepaskan, kemudian kita lihat sampai setinggi apa. Normalnya dia 5 cm, 5 plus minus 2 cm. Gitu. Kalau dia lebih dari itu, biasanya ada mengarah ke gagal jantung kanan. Terus ini GEH, gastroenterohepatologi, ya ini buat anamnesis dan pemeriksaan fisik maupun penunjangnya. Nah ini inspeksi ya sama gitu. Nah cuma teman-teman semuanya nanti kalau di abdomen yang membedakan adalah dia auskultasi dulu. Kenapa Kak kok di abdomen tuh beda? Kenapa kok dia harus auskultasi dulu setelah inspeksi? Supaya nanti manuver kita saat kita palpasi ataupun perkusi itu tidak merubah suara dasar pada perut. Jadi kita wajib buat auskultasi terlebih dahulu. Ini inspeksinya ya, melakukan inspeksi abdomen,
Kita lihat apa aja sih ada stretch mark atau tidak. Terus pada beberapa yang punya pankreatitis, dia ada Cullen sign maupun Greater sign. Yang dimana itu menunjukkan adanya peradangan pada pankreas. Nanti ada struktur atau gambaran menghitam. Jangan dianggap itu sebagai tanda lahir, tapi ini adalah tanda pankreatitis. Terus ini auskultasi yang harus dihafalkan apa? Ini dia. Ada aorta, arteri renalis dextra sinistra, arteri iliaca dextra sinistra, dan arteri femoralis dextra dan sinistra. Apa sih yang dicari dari auskultasi? Kurang lebih sama seperti tadi waktu kita ngomongin auskultasi jantung. Dia gimana sih? Ada suara peristaltik. Oh, kalau peristaltik nanti beda dari ke lima ini, keempat ini. Apakah biasanya ada bruit atau enggak? Bruit itu seperti gemuruh atau tidak, suara tambahan atau tidak. Terus ada yang menghilang atau tidak. Jangan kalau menghilang, di situ ada sumbatan gitu. Terus peristaltik, peristaltik tuh khas banget dia ada di kuadran kanan bawah atau di titik McBurney. Biasanya McBurney juga di salah satu tanda atau sign kalau misal dia itu mengalami namanya appendicitis. Itu nanti ditekan di daerah McBurney, di daerah kanan bawah, sehingga nanti menyebabkan rasa nyeri. Ini untuk perkusi, ya perkusinya banyak ya teman-teman. Nggak cuman perkusi abdominal aja, jadi kita lihat kalau abdominal itu apa? Dia itu timpani, seluruh lapang abdomen. Kalau dia berubah jadi timpani, jadi redup, berarti ada organ. Kalau redupnya nggak normal, berarti ada pembesaran organ. Bisa ada hepatomegali atau splenomegali, bisa. Ataupun redup karena cairan. Tandanya gimana? Waktu kita ubah posisi pasiennya dari telentang ke miring itu redupnya berubah. Berarti dimungkinkan di daerah perutnya terjadi yang namanya asites. Nah, terus selain abdominal juga kita periksa hepar dan juga lian. Hepar nanti ada dua lobus ya. Teman-teman semuanya ada lobus dextra, ada lobus sinistra. Intinya kalau pada lobus dextra nanti dilakukan perkusi dari atas ya, dari linamit clavicula sampai ke bawah, tepatnya di batas redup. Kalau dari bawah dari sias naik ke atas dari timpani ke redup. Kurang lebih 4 sampai 8, 6 sampai 12. Ingat yang lebih besar adalah lobus dextra. Sedangkan nanti yang lobus sinistra nanti dilihat dari manubrium sterni ke bawah ya. Lebih tepatnya dari peka ke redup. Kalau misal nanti yang satunya biasanya dari umbilikus ke arah manubrium sterni. Jadi dari timpani menuju ke peka gitu. Nah itu nanti ukurannya tinggal dilihat saja. Ini adalah lien, ini adalah disebut sebagai trough space. Trough space dia merupakan bagian abdominal walaupun secara struktur kelihatannya dia masih masuk paru-paru. Dia akan positif bila mana pada saat dia itu disuruh untuk menahan nafas, dia tetap ada di sini akan ada apa? Suara redup. Karena harusnya pada lian yang normal ketika kita suruh menarik nafas dan menahan nafas, dia akan berada di belakang sehingga di sini nanti akan ada suara sonor ataupun timpani gitu. Jadi kalau misal logikanya di sini kok terjadi suara redup, berarti dia membesar gitu. Nah ini namanya trough space ya. Ini namanya liver span. Ini namanya adalah trough space. Bisa nggak Kak diukur buat lian? Nggak bisa ya. Pemeriksaan paling sederhana buat menentukan apakah kalian membesar atau mengecil ya salah satunya lewat ini. Terus ini adalah palpasi ya, ada dua palpasi ringan sama dalam. Kalau palpasi ringan tujuannya ya kita buat nyari ya, contohnya ada massa atau enggak itu biasanya udah ketahuan. Kalau palpasi dalam biasanya kita buat cari tuh sensasi nyeri terutama yang di daerah dalam gitu. Terus ini adalah palpasi lian sebenarnya nggak terlalu diperluin juga ya, jarang terutama
Eh, tapi kalau misal nanti pada saat OSCE disuruh melakukan, silakan lakukan pemeriksaan fisik abdomen. Nah, berarti palpasi juga harus dilakukan. Ini adalah palpasi hepar. Contohnya pasien-pasien hepatitis, hepatitis kronis maupun sirosis hepatis itu kan ada perubahan dari struktur hepar, tapi heparnya juga berubah. Nah, maka dari itu perlu tuh untuk di palpasi hepar. Biasanya pakai bimanual, mirip caranya kayak palpasi lian ini. Jadi yang bawah nanti untuk natai ya atau menjadi bantalan di bawah, satunya nanti untuk menekan seperti itu. Nah, ini untuk pemeriksaan asites yang tadi udah tak bilang. Jadi kalau pasien asites, asites itu apa Kak? Asites itu perutnya itu terisi oleh cairan ya. Cairannya itu biasanya adalah cairan bisa itu perforatif ataupun emang adanya kebocoran plasma yang ada di situ ya. Jadi bocor plasma dia numpuk di situ. Contohnya pada pasien DHF juga pernah kok kayak gini gitu. Ataupun pasien-pasien dengan CKD di mana terjadi tekanan osmotik yang lebih besar di dalam vaskularnya menyebabkan cairan di dalam vaskular bukan tertahan justru malah melebar keluar sehingga nanti ditumpuk. Nah, ibaratnya kayak kalian main air aja. Main air di dalam sebuah galon itu gimana sih? Ya, seperti itu rasanya. Ini ya. Dan nanti kalau misal kita dari telentang ke miring nanti akan berubah. Karena yang namanya cairan dia akan mengikuti gaya gravitasi. Oke, itu tadi ya. Ini sedikit tambahan buat dari anamnesis apa namanya kehamilan ya. Buat anamnesis kehamilan sih banyak buat ya ini. Ada HPHT, siklus menstruasinya teratur atau enggak, bahkan riwayat obstetris sebelumnya. ANC juga ditanyain. ANC-nya udah berapa kali? ANC itu nama lainnya adalah antenatal care. Gitu ya. Jadi pemeriksaan rutin kehamilan yang dilakukan pada trimester 1, 2, dan juga 3. Nanti dibaca trimester 1 perlu berapa kali? Biasanya trimester 1 nggak perlu sesering itu, biasanya 2, 1, sama 3. Jadi total ada 6 kali pemeriksaan di dokter gitu. Terus ini buat pemeriksaannya. Ada pertama ada inspeksi. Kita cari itu yang pertama perutnya membesar. Membesarnya gimana? Membujur atau malintang. Kalau membujur namanya dari bujur ya. Kalau membujur itu kanan ke kiri. Melintang itu berarti bawah ke atas. Terus ada pigmentasi yang berubah karena faktor hormonal. Misalnya ada DNA alba ataupun kadang ada sikatrik. Karena apa? Pada pasien sebelumnya itu dia kurus, terus waktu hamil dia jadi gendut, jadi tertarik tuh pigmen-pigmen kulitnya sehingga jadilah sikatrik. Terus ini ada pemeriksaan palpasi ya, salah satunya menggunakan Leopold. Leopold ada Leopold 1, 2, 3, dan juga 4. Terus yang lainnya ada TFU, tinggi fundus uterus, yang dimana tujuannya untuk memperkirakan usia kehamilan melalui TFU walaupun dia tidak sensitif. Ini untuk kontraksi uterusnya dirasakan dalam kurun waktu 10 menit, dia tuh berapa kali kontraksi dan lamanya berapa. Normalnya dia di 30 sampai 40 detik, dalam kontraksi itu terdapat 2 sampai 10 kontraksi dalam 10 menit. Diikuti fase relaksasi. Ini untuk auskultasinya menggunakan Lenek ya. Nah, kita masih sering banget kalau misal OSCE sih masih pakai yang tradisional, walaupun di praktek sekarang itu udah pakai Doppler. Jadi buat nentuin DJJ-nya udah ada alatnya sendiri, bukan lagi pakai lainnya kita hitung 5 detik pertama, 5 detik kedua ataupun 5 detik ketiga. Jadi tidak seperti itu. Terus ini buat VT ya, tapi terlalu dalam deh biasanya. Karena kalian nggak harus belajar sampai sini. Ini paling untuk pemeriksaan jin, ya kita harus tahu ya, terutama yang cowok-cowok terkait struktur dari eh, kelamin perempuan, dari mulai mons pubis, klitoris, terus ada uretra, labium minora maupun labium mayora, terus ada introtius, terus ada vagina, ada rugae, ada
Ada bagian dalam nanti ada uterus, ada cervix. Nah, itu nanti kalian harus pelajari kayak gitu. Ini biasanya pada proses VT ya. Tapi nanti kita bakal bahas lebih lanjut nanti. Ini pemeriksaan pada payudara. Ini kalau misal pada payudara biasanya adalah proses inspeksi dan palpasi yang paling jadi kunci. Untuk inspeksinya pada tiga posisi ya. Yang pertama dari berdiri dengan mengangkat tangan, melangkrik atau meletakkan tangan di pinggang sama dalam posisi merunduk. Ini buat melihat apakah kalau misal di situ ada benjolan atau curiga suspek CA payudara, apakah dia itu mobile atau tidak, nyeri atau tidak. Seperti itu. Jadi bukan untuk hal-hal negatif lainnya, justru untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh gitu. Sehingga nanti kita bisa tentukan nih, apakah ini pembesaran karena kelenjar limfe, ataukah emang ini ada perbesaran karena ada lipoma, atau ini perbesaran karena emang ada massa payudara yang membesar. Sehingga kita bisa tentukan tuh apakah dia jinak ataupun ganas. Ini untuk palpasinya ya, palpasinya ini dengan cara obat nyamuk, jadi dari luar ke dalam. Yang terakhir kita cubit ataupun kita tekan untuk dari papil mamanya atau putingnya. Oke, itu aja sekilas ya. Jadi beberapa pemeriksaan fisik yang nantinya akan kalian hafalkan untuk model kalian OSCE KK1. Ini masih sebagian kecil, masih ada lebih banyak lagi, termasuk ada antropometri yang belum kita bahas di sini. Monggo nanti kalau semisal pada saat OSCE, teman-teman membutuhkan untuk jasa kita dalam membimbing supaya persiapan kalian dalam menuju OSCE kakak satu lebih maksimal. Gitu. Sebelumnya dari teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung atau merasa kurang gimana tentang persiapan kalian menuju nanti di semester baru ini? Ada? Halo, teman-teman, ada yang mau ditanyain enggak? Boleh kok tanya apapun, baik di dalam studi, di luar studi, ataupun yang hubungannya sama belajar, sama nanti kehidupan kalian selanjutnya seperti apa, boleh buat ditanyain. Permisi Mas, mau nanya. Gimana? Itu berarti memang kalau seandainya di kelas skill itu berarti memang kayak nggak semuanya tuh bisa latihan gitu ya Mas di ruangan. Jadi kayak harus belajar sendiri gitu. Oke. Dari sepengalamanku sama senior-senior kalian ya, dari 20, 21, 22, 23, itu hampir semua murid-muridku tak tanya itu tidak bisa untuk berlatih di dalam ruangan semuanya. Karena kan nanti kan di kalian dibagi kayak SGD itu ada 10 11 orang. Itu banyak banget dan tutornya kan juga terbatas. Apalagi tutor-tutor kalian tuh tutor-tutor yang jelasinnya lama, nggak langsung to the point, udah pasti susah banget buat harus mencoba. Gitu. Terutama nih yang cowok-cowok ya, yang nanti jadi sering jadi probandus, karena kalian kadang juga disuruh untuk buka baju untuk dijadikan probandus langsung. Nah itu biasanya itu nggak bisa buat semuanya. Walaupun bisa ya paling kayak cuman sesekali aja atau satu dua kali aja gitu. At least pernah nyoba, tapi nggak akan semantap itu. Jadi tetap harus belajar lagi di rumah atau sama teman-teman kalian buat belajar bareng gitu. Udah mencukup, udah cukup menjawab Dek Diva. Udah Mas, terima kasih. Oke, ada lagi enggak teman-teman lain yang masih bingung, yang masih mau tanya tentang kehidupan FK kalian setelah ini ataupun apapun lah. Tak buka pertanyaan ya sampai 17:15. Nggak apa-apa, bebas tanya aja. Karena kan kalian pasti penasaran, Kak, habis ini gimana ya, Kak ya? Habis ini ngapain ya, Kak ya? Gitu. Tanya aja nggak apa-apa.
Oke, ada nggak ya yang masih mau nanya atau masih mau latihan deh? Ada nggak? Latihan anamnesis, gampang kan? Tinggal ngomong-ngomong aja. Latihan anamnesis, Mas. Oke, oke, Hmm, coba ya anamnesis. Misal nih, nanti tak kasih feedback di akhir ya. boleh, Mas. Nih, misal pasien datang dengan keluhan demam. Kira-kira apa nih yang mau kamu tanyakan waktu anamnesis? Yuk. Demamnya udah berapa hari? Oke, sebelum itu nih, sebelum masuk ke pertanyaan utama, apa sih yang harus disiapkan? Berarti, Salah menanyai ah, ah, identitas. berarti pertama gimana? Masa pasiennya suruh suruh berdiri? Oh iya, Mas. Iya. Assalamualaikum, Bapak atau Ibu. Silakan duduk dulu. Oke. Iya, Dok. Ya, Dok. Selamat selamat sore, Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Dokter Diva yang akan berjaga pada hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Namanya Bapak Sutarsono, Dok. Oh, baik, Pak Sutarsono. Sebelumnya nanti saya izin untuk menanyai beberapa pertanyaan untuk melengkapi data diri. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik, sebelumnya Pak Sutarsono ini umur berapa ya, Pak? Saya umurnya udah 40 tahun, Dok. Hmm? Baik, umur 40 nggih, Pak. Nggih, kalau boleh tahu sekarang Pak Sutarsono kegiatannya apa, Pak? Bekerja atau bagaimana? Saya sih masih bekerja ya, Dok ya. Saya pekerja kantoran biasa. Oh, baik. Kantoran nggih, Pak. Kalau boleh tahu kantornya di mana, Pak? Saya kantornya di Genuk, Dok. Kayaknya sinyalnya jelek deh, Mas. Iya, emang sih. Saya bentar ya, tak coba ganti Oh, di sinyal. Genuk. Oke. Kayaknya dari saya deh, Mas. Ini wifi cost-nya memang jelek. Enggak sih, dari saya juga jelek kok. Oke, halo. Oke, halo, Mas. Oke, udah lanjut. Iya, Dok, Baik, Pak saya di Sutarsono. Genuk. Oh, Hmm, di Genuk, nggih. Berarti ini alamat Pak Sutarsono juga di Genuk atau gimana, Pak? iya, Dok, dekat rumah saya kerjaannya. Saya di Genuk juga. Oh, dekat rumah. Nggih, kalau boleh tahu ini berarti di rumah tinggalnya sama siapa aja, Pak? Saya sama istri dan juga dua anak, Dok. Oh, nggih, baik Pak Sutarsono. Sebelumnya nih Pak Sutarsono kira-kira ada keluhan apa ya, Pak? Saya demam, Dok. Oh, demam. Kalau boleh tahu demamnya udah berapa hari, Pak? Saya sudah demam 2 hari ini, Dok. Oh, sudah 2 hari ini. Pak Sutarsono ini demamnya itu apa? Tiba-tiba ya? Enggak, Tiba-tiba Dok. demam atau gimana Mas mulainya Mas? Kalau pertanyaan demam Hmm. tuh saya masih bingung nih. Oh iya, demamnya udah sejak kapan? 2 hari kan? Terus kamu tanyain, awak ceritanya seperti apa Pak demamnya? Gitu. Tuh kalau mau ke pertanyaan kronologis. Atau enggak kamu mau langsung detailin nih? Kalau saya sukanya langsung di awal tak detailkan. Oh demamnya terus-terusan ya Pak atau hilang timbul? Gitu, tuh boleh. Gitu. Misalnya nih, oh Berarti iya enggak dok. Gimana? berarti enggak harus urut itu ya Mas. Saya maksudnya kan masih bingungnya kan kayak yang diajarin kan kayak ada harus onset, kualitas, kuantitas, kronologi, faktor gitu-gitu kan Mas. Berarti enggak harus urut gitu ya. Nggak harus. Sebenarnya Secret Seven Fundamental Four itu yang penting lengkap. Gitu. Hmm. Oh iya Jadi, Mas, berarti kan tadi kronologi ya kayak kok bisa demam tuh gimana Pak gitu. kalau nggak enaknya gini deh, biar nanyanya enak. eh Bapak coba ceritakan demamnya seperti apa gitu.
Oke. Bapak coba ceritakan demamnya seperti apa. Oh iya, iya dok, saya tuh demam sejak kemarin itu hawanya badannya tuh meriang, gemeteran, derutuk gitu dok. Terus saya disertai ada batuk, pilek, pusing, sama tenggorokan saya nih loh dok. Kalau misal buat nelen kok sakit gitu. Itu berarti perlu di seven scared lagi atau lanjut Mas? Kalau ada kayak batuk gitu-gitu nih. Kan itu ada keluhan lain, yaudah kamu Mm-mm. fokusin aja ke keluhan demamnya. Oh. Terus kalau demam kan nanti itu tuh Mas yang kayak hilang timbul. Itu Oke, kan berarti demamnya terus-terusan misalnya. oh terus-terusan. Itu berarti masuknya ke kuantitas ya Mas? Atau Itu bisa masuk ke dua-duanya, Dek. Tapi biasanya masuknya ke kuantitas emang. Misalnya terus-terusan gitu. Terus berarti untuk pertanyaan yang kualitas apa Mas yang diajuin biar ke checklist? Gampang kalau kualitasnya. Apakah sampai mengganggu aktivitas, Pak? Oh, itu tuh berarti masuknya kualitas ya Mas? Iya, gitu. Oh iya, Dok. Iya. Saya kok demamnya mengganggu aktivitas banget. Jadi saya tuh nggak produktif gitu. Bisa. Hmm. Oke oke. Oke Tuh. Mas, iya paham. Oke, terus lanjut. Berarti tadi kan kualitasnya udah, kuantitasnya udah, kronologinya udah. Ini itu tapi biasa apa ya? Nanyain obatnya itu nanti ya Mas, kayak udah diminumin obat belum buat Sekarang, memperingan. sekarang itu bisa jadi keluhan yang lain juga masuk obat itu tadi. Apakah sudah diminumi obat atau belum, Pak? Mm-mm. Kalau Tuh. yang nanya biar ini Mas, kayak bapaknya kalau seandainya ngelaku apa ya, yang biar faktor memperingan itu loh Mas, itu nanyanya gimana berarti? Oh, kalau memperingan gampang. Pak, kalau misal dibuat istirahat atau minum obat gitu nambah meninggal enggak? Oh, enggak, Hmm, Dok. Gitu. Terus kalau memperberat gampang. Pak, kalau misal ini dibuat aktivitas gitu, apakah semakin memperburuk dari keluhannya? Oh iya, Dok. Gitu. oke oke. Itu, Ya itu gitu Mas. gampang aja sih. Nek anamnesis tuh pertanyaannya template-nya itu kalau Sequel Seven Fundamental Force gitu. Triknya itu. Lanjut. Kalau dulu biasanya OSCE nanyain anamnesis itu maksimal berapa menit Mas idealnya? Berarti belum beli buku. Nah, di buku Kenapa ada, Mas? dia biasanya itu 7 menit. Jadi buat kalian Oh nanti iya. angka satu itu 7 menit udah dari awal sampai akhir biasanya anamnesisnya 7 menit. Dan cukup banget kok 7 menit. Termasuk itu ya, dikurangi sama baca baca kasusnya jadi 30 detik. Jadi sekitar efektifnya ya sekitar 6 menit aja gitu. Oke Mas, oke oke. Oke, terus lanjutkan. Sebelumnya ini bapaknya udah pernah demam kayak gini atau belum Pak? Pernah dong, sering sih kalau saya waktu musim hujan gitu gampang demam. Oh berarti memang udah sering ya. Tapi kalau dulu itu juga diminumin obatnya sembuh nggak Pak? Biasanya sih tak minumin itu loh dok, Misagrip flu dan batuk tuh udah sembuh. Tapi kok sekarang Mm-mm. nggak sembuh. Oh, berarti yang kali ini nggak sembuh ya, Pak. Lah ini di rumahnya ada yang sakit juga nggak, Pak? Kayak Bapak gini. Nggak ada sih dok, cuman saya aja. Cuman dari bapaknya aja. Terus kalau boleh tahu ini kayak mungkin teman-teman yang di kantornya atau tetangganya ada yang keluhannya sama kayak gini nggak, Pak? Nggak dok, nggak ada. Nggak ada, cuman bapaknya aja. Oke. Berarti udah Mas nanya itu dong atau Nah itu riwayat sosial ekonomi belum. itu tadi udah nggak tahu Mas? Oh, belum tahu Mas yang nanya Belum. apa tadi teman kantor gitu-gitu. Nah itu namanya RPK, riwayat penyakit keluarga dan komunitas. Oh, berarti Itu kayak harus. nanyain eh, di pekerjaannya apalagi sibuk apa ya kayak banyak kerjaan sehari-hari Oke, apa ya kalau makannya sosial apa. ekonomi paling gampang itu tanyakan pertama pembiayaannya menggunakan apa? Permisi, Oh, pembiayaannya menggunakan BPJS atau umum. Itu yang pertama.
Yang kedua, tanyakan kebiasaan. Contohnya, kalau ini pasiennya adalah demam, nyeri tenggorokan, dan sebagainya, bisa tuh ditanyain, Bapak sebelumnya makan apa? Makan pedes-pedes enggak? Itu kan bisa mencetuskan radang tenggorokan juga. Seperti itu. Berarti nanyain BPJS-nya nggak di akhir ya Mas? Maksudnya boleh di situ. Boleh, boleh di depan, enggak apa-apa. Kan dia udah masuk ke sosial ekonomi gitu. Oke Mas, oke oke. Oke. Gitu. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Jadi gitu, teman-teman yang lain juga belajar ya, intinya seperti itu. Yang namanya Secret Seven Fundamental Four itu masing-masing dokter punya masing-masing cara, punya masing-masing template, punya masing-masing kemampuan untuk bertanya. Jadi memang beda-beda nggak masalah. Mau onsetnya di depan, kronologisnya di depan, lainnya di belakang nggak masalah. Nggak ada tuntutan buat harus urut. Yang penting adalah komplit dan juga mengarah. Tadi untuk Dek Diva udah bagus ya, udah bagus lah daripada dulu saya beberapa senior juga harus mengajari benar-benar dari dasar, tapi ini udah lebih matang gitu ya. Harapannya nanti bisa berkembang lagi buat cara anamnesisnya, termasuk nanti pada kasus-kasus yang beda. Karena tadi adalah kasus-kasus yang nggak ada lokasinya, kayak demam, sesek gitu kan, itu kan nggak ada lokasinya. Kalau misalnya kayak keluhan nyeri itu ada lokasinya, itu juga cara nanyanya beda. Atau juga nanti keluhan-keluhan yang hubungannya sama konsultasi, kayak misal konsultasi gizi, konsultasi kehamilan, itu kan juga beda lagi cara buat nanyanya gitu. Nah, itu harus dipelajari gitu. Ya, semoga apa yang tak sampaikan ya. Terima kasih buat sore hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga ilmunya juga bisa dipraktekkan dan jangan lupa buat dibeli ya bukunya dan juga diajakin nih teman-temannya buat beli bukunya. Semoga bermanfaat gitu ya. Itu aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti buat akses apa namanya rekamannya nanti segera tak upload ya. Nanti kalau nggak ada di Drive berarti tak upload di YouTube itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Mas. Oke.